Dua, satu. Kepo Kampus, banyak kepo, banyak tahu. Halo, apa kabar semuanya? Saya Dena Sakinah Dan saya Febri Marbun. dan selamat datang di PCR Podcast Kampus Raja Wali. Oke, yang dipersembahkan oleh Institut Kesehatan Raja Wali. Pada episode pertama ini, perdana banget ya, kita akan ngebahas transisi dari siswa menuju mahasiswa. Dan sulitkah beradaptasi dari siswa menuju mahasiswa bersama Kak Febri gitu ya? Halo. Teman-teman boleh banget dicatat hal-hal yang sekiranya penting pada pembahasan kita kali ini. Oke, kita sapa dulu nih Kak Febri. Halo Kak. Halo Denada. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Gimana nih, kau udah siap belum? Siap gak siap? Pastinya harus siap dong. Oke Kak, sebelum kita bahas background kakak ya, aku pengen tahu deh sudut pandang dan juga menurut pandangan kakak nih, kira-kira bedanya siswa sama mahasiswa itu apa sih Kak? Oke, menurut aku dan juga sepengalaman aku ya, dari siswa ke mahasiswa itu perbedaannya lumayan banyak, lumayan signifikan juga. Karena kalau untuk saat kita jadi siswa, itu kita masih bisa nunggu guru. Kayak misalkan adik-adik atau anak-anak kita kerjain ini ya, nanti dikumpulkan minggu depan. Kalau untuk mahasiswa kayaknya nggak ada deh kata-kata kayak gitu lagi ya sekarang yang kita dengar. Yang ada kayak kita harus mencari tahu sendiri gitu kan. Dosen itu cuman kayak ya udah ngasih intermezzo atau pendahuluan aja, kita yang nyari tahu semuanya sendiri. Cara akses podcast Kampus pasti Raja Wali mahasiswa itu bisa di udah Spotify, terkenalnya YouTube, gitu ya, TikTok, dan sama juga deadline-nya Instagram. mepet So guys, jangan Itu sih sampai perbedaannya. ketinggalan dan Kita harus terlewatkan menahan diri dan juga kita untuk harus mendengar sigap dan sih melihat kalau podcast misalkan, Kampus Raja dari Wali. masa transisi Karena siswa ke mahasiswa. Kepo Kampus, banyak kepo, banyak tahu. See you next episode. Siswa itu kayak kita tuh masih dalam lingkup, boleh ya, silahkan, ayo saya bantu, ibu bantu, Iya, bapak benar. bantu gitu ya, untuk ngerjain A, B, C gitu. Tapi kalau misalkan udah kuliah, ya mau gak mau kita harus bisa sendiri gitu. Nyari tahu sendiri. Teman-teman mau belajar apa ya harus bisa explore sendiri, kayak gitu bedanya. Oke, Kak Febri, kita pengen tahu deh background kakak dulu itu SMK atau SMA, Oke, gitu ya, oke. jurusannya apa dan bagaimana, boleh spill dikit dong. Oke, jadi aku dulu itu SMA di SMA Negeri 17 Bandung. Wah, siapa nih? Alumni nih. Oke. Ya, jadi di situ aku jurusan IPA. Dan aku gimana ya, ngerasa banyak banget ya yang harus dikejar saat Iya. kuliah. Terutama kan di sini kita kuliah itu kuliah kesehatan. Jadi ya bisa dibilang belum ada latihan atau mungkin dulu pengetahuan tentang kesehatan tuh kayak gimana. Karena kan SMA itu lebih ke pembelajarannya teori ya, bukan Iya, tindakan kayak gitu. betul. Jadi bener-bener ini kayak kaget juga. Iya. Iya, benar, gitu kan. panik, iya, Iya. insecure apalagi gitu kan. Jadi semua tuh campur aduk ketika emang pertama kali jadi mahasiswa keperawatan gitu. Karena awalnya kita bukan di basic perawat, tapi tiba-tiba gitu ya, wah apa nih, dia udah belajar gue belum gitu ya. Jadi kayak apa sih gitu. Nah, oke, kira-kira nih Kak, punya tips and trick gak untuk teman-teman yang di sini tentunya yang dulunya gitu kan bukan anak perawat gitu, bukan SMK perawat, tapi sekarang tiba-tiba jadi mahasiswa keperawatan. Gimana sih Kak cara mengejar itu? Oke, jadi dari aku sendiri ya, waktu awal-awal tuh benar-benar aku buta banget. Jadi ya gak tahu ini perawat belajar apa aja sih gitu kan. Yang dasar-dasarnya itu aku nggak sama sekali nggak tahu. Bahkan aku pun awal-awal tuh nggak tahu. Aku harus nyari referensi dari mana. Aku harus mulai belajar dari mana gitu kan. Saking frustasinya itu kayak tiap malam tuh nangis merenungi gitu ya. Ya ampun, aku takut banget. Galau.
takut banget nih kuliah gak bisa ngejar gitu ya. Dan dilihat dari teman-teman aku yang lain kebanyakan dari SMK kesehatan gitu, SMK keperawatan gitu kan. Jadi akhirnya aku bikin tekad. Yang pertama itu harus ada tekad sih. Niat bener-bener kita mau. Karena kalau misalkan kita di awal itu cuman kayak ikut-ikutan temen doang gitu ya, gak ada niat, gak ada tekad. Di tengah jalan itu kita akan berhenti. Sampai situ doang niatnya gitu kan. Jadi biar niatnya itu dari awal sampai akhir ada, itu benar-benar harus dari diri kita sendiri niatnya. Jadi aku udah bikin niat, aku udah bertekad. Akhirnya aku mencoba untuk belajar. Belajarnya dari mana sih gitu kan? Sedangkan aku nggak tahu referensi gitu. Aku inget banget pertama kali aku belajar materi keperawatan itu waktu mata kuliah keperawatan dasar. Dosennya itu Pak Sandi. Halo Ingat Pak. banget. Halo Bapak. Semoga nonton ya. Jadi dosennya itu Pak Sandi. Pertama kali belajar itu tentang infus. Di situ kayak benar-benar jiwa insecure aku tinggi di situ. Karena teman-teman sekelompok aku udah tahu gitu ya, infus tuh alatnya apa aja, tindakannya kayak gimana gitu. Sedangkan aku kayak lihat orang di infus aja belum gitu kan. Akhirnya situ jiwa insecure aku tinggi dan ya aku belajar untuk satu materi itu infus aku belajar sampai 2 minggu guys. Itu berturut-turut tiap hari itu aku belajar infus. Dan untuk referensinya aku cari di Google dan juga di YouTube. Pokoknya intinya kalau misalkan kita ada kemauan pasti ada jalan. Itu sih guys. Jadi saran aku buat kalian yang emang kayak kehilangan arah ya, terutama yang kayak gak ada basic gitu di perawat, kalian jangan malu untuk bertanya. Kayak ke kakak kelas itu harus bertanya sih, benar-benar kalian harus manfaatin kakak kelas sih. Karena aku juga sempat kayak nanya-nanya ke kakak kelas, ke kakak tingkat, ini gimana sih, itu gimana sih, dan dari situ aku akhirnya paham kayak gitu. Karena kalau misalkan kita memanfaatkan materi dari dosen itu kurang gitu. Karena kan tadi kita mahasiswa itu harus bisa bereksplorasi. Oke, nah dicatat ya teman-teman tadi tips and triknya. Pertama itu harus punya tekad, niat yang kuat tentunya. Jadi jangan sampai di awal dong ambisnya gitu. Teman-teman harus sampai akhir, harus bisa berprogres kayak gitu teman-teman. Belajar itu juga poin penting. Tanya kakak tingkat, ini gimana, itu gimana, kalau kayak gini gimana. Jadi sering-sering harus banyak-banyak cari referensi. Karena belajar itu nggak cuman di ruang kelas, di luar juga kita bisa eksplor lebih jauh lagi gitu ya. Oke Kak, kira-kira nih kita kan tadi udah bahas tips and triknya. Kesibukan Kak sekarang apa sih? Kepo nih. Aduh, untuk kesibukan sekarang selain dari kuliah nih. Oke, selain kuliah ya berarti. Kebetulan aku emang lagi sibuk-sibuknya organisasi ya. Karena kan ingat ya guys, teman-teman semua, mahasiswa itu harus bereksplorasi. Jadi benar-benar harus ngeraba-raba, pokoknya kalian harus cari pengalaman sebanyak mungkin. Jangan sampai kayak kalian mikir, aku masih tingkat 1, aku masih tingkat 2. Itu nggak jadi alasan kita gitu untuk stuck di situ aja. Ya kalau misalkan kita bisa ngalahin kakak tingkat kita, kenapa tidak gitu ya. Jadi sekarang aku bereksplorasi organisasi. Apa aja tuh? Boleh Kak spill? Ada intro ekstra lagi nih. Ini sekarang aku promosi aja kayaknya ya. Siapa tahu teman-teman mau ikut gitu ya ke organisasi ini. Jangan lupa join nanti ya. Benar, buat jadi tambah pengalaman. Jadi untuk organisasi internal atau organisasi dalam kampus itu pertama aku ikut Himakep atau Himpunan Mahasiswa Keperawatan. Di situ aku sebagai bendahara Departemen PSDM. Wah, PSDM itu apa sih Kak? Ada yang kepo nih. Kalau mau tahu apa, let's join. Gabung dulu. Beneran. Iya. Terus udah gitu, kedua aku juga ikut di squad lab atau squad laboratorium. Ini benar-benar bermanfaat banget buat aku. Karena kan tadi aku itu bisa dibilang linjur ya dari SMA ke keperawatan gitu kan. Di squad lab ini ngebantu aku banget untuk lebih mendalami tentang alat-alat kesehatan, tindakan kesehatan. Itu berguna banget sih di squad lab. Lalu udah gitu aku juga ikut di Raja Wali Emergency Team. Nih Raja Wali Emergency Team itu jadi kayak organisasi kegawat daruratan. Jadi kayak misalkan kita amit-amitnya nih ya ada suatu bencana. Jadi tim inilah yang akan datang ke
tempat kejadian tersebut Untuk untuk membantu. Dan aku juga di sini di Raja Wali Emergency Team itu sebagai kepala departemen PSDM. Dan ini aku sekalian promosi ya. Untuk Raja Wali Emergency Team ini itu akan open recruitment. Kapan tuh? Boleh dong kasih tahu. Jadi bakal open recruitment itu bulan Juli. Juli ya? Ya. Di note tuh ya, Juli kalau Bulan Juli, dan yang bisa daftar itu semua jurusan dari tingkat 1 sampai tingkat 2. Jadi buat teman-teman yang emang pengen banget gitu ya membantu orang-orang yang sedang kesusahan dalam bencana, atau mungkin suka banget sama tindakan kegawat daruratan, itu bisa banget daftar ke Raja Wali Emergency Team. Oke. Itu untuk internalnya. Ya. Untuk eksternal atau kegiatan di luar kampus, itu aja aku ikut ISMAKES, Ikatan Seluruh Mahasiswa Kesehatan di daerah Cimahi. Wah, Di situ aku sebagai koordinator bidang pengabdian masyarakat. wah, mantap. Sudah gitu, aku juga menjadi bendahara kota di COVID-19 Response Team. Wah. Nama organisasinya itu CIMSA. Jadi sebenarnya CIMSA ini itu organisasi kedokteran. Iya. Cuman ya kita mahasiswa keperawatan nggak apa-apa lah ya. Ya, Belajar gitu ya. Kita kayak ibaratnya studi banding lah gitu ya sama teori kedokteran dan teori keperawatan. Betul. Gitu. Dan aku sebagai bendahara kota Kabupaten Bandung Barat di CIMSA. Lalu udah gitu aku juga ikut apa lagi ya sebenarnya, ada beberapa lagi, cuman ya mungkin kalau misalkan disebutin semua kasihan sih teman-teman bingung mau ikut yang mana. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman mau lebih tanya tentang organisasi, bisa deh nanti tulis di kolom komentar, ntar aku bisa bantu jawab. Nah, jangan lupa teman-teman. Oke. Nah, tadi kita udah benar-benar denger banget, sudah benar-benar tahu, lihat juga gitu kan bahwa banyak banget kesibukannya gitu kan, dari mulai kuliah, dari mulai organisasi, internal, eksternal gitu kan, belum lagi kegiatan yang memang menumpuk banget kayak gitu. Nah, gimana sih Kak cara Kakak mau manage waktu gitu untuk istilahnya membagi yang A, yang B, yang C itu gimana gitu, karena kita juga perlu tahu ya teman-teman, kalau misalkan dalam posisi demikian tuh harus seperti apa, bagaimana, boleh Kak spill dong. Oke, untuk spill manage waktu, ini mungkin yang efektif buat aku ya. Belum tentu teman-teman efektif, karena kan tiap orang tuh bagi waktu beda-beda. Kalau buat aku lebih efektif sih kita di note atau mungkin bikin agenda, karena ya kalau terlalu banyak pun pasti kita bakal lupa gitu ya. Misalkan kayak hari ini kita punya janji, ternyata kita lupa. Nah makanya aku suka banget pakai agenda atau mungkin pakai schedule kayak buku biasa tau? Nah yang kayak gitu. Betul. Itu aku suka banget pakai. Jadi suka aku bawa kemana-mana tuh yang kecil. Jadi misalkan oh hari ini ada tugas, aku tulis langsung kayak gitu. Itu sih poin utama buat aku itu bikin agenda. Oke, itu teman-teman biar gimana caranya kita bisa ngatur waktu kita sendiri, bikin catatannya itu ala KPBRI. Oke? Jadi nanti kalau misalkan nih teman-teman istilahnya takut lupa gitu kan, boleh dicatat gitu. Oh ini hari ini ada ini loh. Oh besok ada ini, dicatat. Jangan lupa gitu. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu nih Kak, susah senangnya selama jadi mahasiswa, apalagi dengan kesibukan yang sekian menumpuk ya, tugas-tugas yang memang bisa dibilang banyak gitu. Gimana tuh Kak? Susah senangnya apa aja sih? Boleh dong kasih tahu. Dari susahnya dulu kayaknya ya. Iya. Dari susahnya itu pertama, mahasiswa itu identik dengan deadline. Nah susahnya itu bagian deadline sih. Kayak misalkan kita ada kegiatan yang benar-benar barengan nih. Iya, Deadline-nya pun bentrok mepet. Iya, di situ aku pakai sistem mana nih yang memang paling penting. Ya, Paling skala penting. prioritas ya teman-teman. Paling penting dan paling mendesak itu yang harus kita utamakan. Betul. Dan satu yang perlu kalian note, kalau misalkan kalian mau aktif organisasi atau aktif kegiatan apapun, jangan lupakan kuliah. Kalau misalkan ada kegiatan yang emang mendesak, tapi kalian punya tugas, ya utamakan tugas kalian dulu, baru kegiatan yang mendesak tersebut. Karena kita sebagai mahasiswa itu yang identik itu bukan organisasinya, tapi kuliahnya gitu. Jadi jangan sampai kalian ninggalin kuliah untuk organisasi. Oke, nah itu susahnya nih Kak. Senangnya gimana? Untuk senangnya pertama sih ya, Iya.
Jadi aku tuh lebih gampang beradaptasi sama suatu keadaan. Dimana Oke. misalkan nih yang asalnya aku dulu SD SMP itu introvert. Bener-bener menutup diri Bener-bener banget ya. menutup diri. Kayak misalkan ikut eskul pun aku bolos karena aku orangnya dulu Susah nggak bisa- bergaul. susah bergaul. Tapi semenjak aku ikut organisasi, kayak udah ketemu orang ngobrol ya ajak ngobrol aja gitu. SKSD gimana gitu. SKSD dan itu emang feedback baiknya tuh buat aku banyak banget sih. Dimana Betul, kayak nambah relasi gitu kan, pertemanan. bener banget nambah relasi, nambah pertemanan. Terus kayak aku juga menambah explore diri aku yang asalnya aku nggak bisa jadi bisa gitu kan. Dan nambah pengalaman. Betul. Bener nambah pengalaman banget. Karena kita kan ikut ke banyak kegiatan nih. Iya. Ya otomatis pasti pengalaman kita bakal nambah karena kita ikut kegiatan itu. Oke, itu dia susah senangnya. Kebanyakan senangnya sih rata-rata. Iya, bener. Jadi teman-teman harus usahakan explore diri teman-teman tuh dengan hal-hal yang memberikan positive impact kayak gitu. Oke, nih Kak, kayaknya banyak banget yang kepo deh. Kenapa sih Kak Febri itu banyak banget ikut organisasi? Apa sih alasannya apa sih gitu? Pengen tahu kayaknya gimana Kak? Jadi aku pun aneh ya, kenapa aku jadi rajin banget gitu ikut organisasi gitu ya. Padahal dulu aku introvert gitu bisa Iya. dibilang. Karena pertama, sekalinya kalian udah ketagihan, itu pasti bakal Candu. terus-terusan. Bener. Ah. Adiktif ya. Iya betul. Beneran. Jadi mahasiswa yang emang ibaratnya aktif gitu ya, itu adiktif gitu, bikin candu gitu. Sekalinya aku baru nyoba di SMA doang gitu ya, tapi keterusan gitu sampai kuliah kayak gitu kan. Wah. Jadi candu. Nah, kenapa sih aku pengen terus ikut organisasi? Karena yang pertama kita itu udah jadi mahasiswa, itu harus bisa berpikir ke depan. Yes. Karena kita itu jadi kita harus mikir nih, kita itu jadi mahasiswa buat apa? Apakah nanti kita beres mahasiswa langsung nikah? Atau mungkin kita beres mahasiswa kita mau mengejar cita-cita? Kita harus mikir sampai ke situ sih ya gak? Iya. Nah di sini aku habis kuliah, aku itu pengen jadi perawat. Nah untuk perawat aku itu banyak banget research. Iya betul. Kalau di perawat itu aku harus bisa kerja tim yang bagus, Betul. manage waktu yang bagus gitu kan. Dan itu aku belajar kebanyakan dari organisasi. Karena kalau misalkan aku cuma kuliah doang, kuliah pulang, aku manage waktunya dari mana Iya, gitu kan. betul banget. Makanya aku kayak cari kesibukan keluar zona nyaman. Nah, betul banget. Jadi teman-teman gitu ya, kalau misalnya mau output yang bagus gitu kan, teman-teman istilahnya nanti ketika keluar dari perkuliahan itu punya bener-bener relasi yang lumayan, pertemanan yang banyak, terus juga bener-bener bereksplor diri, banyak banget kebiasaan dan semacamnya kayak gitu ya. Nah, tadi ikut organisasi untuk bisa membantu teman-teman berkembang gitu kan. Yang tadinya kita nggak bisa A, kita bisa, nggak cuma A aja gitu, kita bisa B, C, sampai semua hal yang emang tadinya kita nggak tahu jadi tahu kayak gitu teman-teman. Dan juga kita kalau misalkan di organisasi gitu ya, jadi kita tuh tahu banget. Ini kenapa Kak? Kenapa nih? Kayaknya dia udah lelah kayaknya ya. Oke, lanjut Nat. Iya, bener banget. Jadi kalau misalkan teman-teman ya pengen banget gitu, kayak aku tuh pengen banget deh kayak si A gitu. Tapi kita juga harus punya gitu hal yang menarik dari diri kita sendiri, kita kembangkan. Misal saya oke di bagian editing, nah dari situ coba lebih lagi teman-teman belajar, ikut berbagai event gitu kan, siapa tahu gitu kan. Ini jadi penambah wawasan kayak gitu, teman-teman bisa banyak nyoba hal baru lagi kayak gitu. Dan tentunya gitu teman-teman, kalau misalkan gitu teman-teman lulus kuliah itu nggak hanya sekedar sertifikasi yang teman-teman dapat, tidak hanya sekedar selembar ijazah bahwa saya sarjana, bahwa saya profesi nurse, enggak. Bener banget. Jadi kita tuh harus punya soft skill dan juga hard skill yang harus terus diasah, terus dikembangkan. Karena pisau saja yang memang tidak diasah, kita diamkan, tidak digunakan, lama-lama tumpul, tidak bisa berguna. Maka dari itu sama halnya dengan kita, otak kita, seluruh hard skill dan juga soft skill yang kita punya harus terus dikembangkan supaya hari ini saya tahu A, besok saya harus tahu lebih dari itu. Jadi teman-teman harus punya ke depan itu mau seperti apa, bagaimana, harus banyak-banyak belajar. Oke, kalau Febri sebelum kita tutup, boleh Kak
teman-teman pada nunggu closing statement. Silakan. Oke, kalau untuk dari aku ini sebenarnya untuk apa ya? Penyemangat kalian aja gitu, penyemangat teman-teman. Boleh. Di sini nggak ada yang namanya usaha yang sia-sia. Tuh. Kalau misalkan kalian ngerasa, aduh aku pengen ikutan ini tapi kayaknya berat banget deh, ikut dulu aja. Masalah susah senangnya itu belakangan, pokoknya ikut dulu aja. Saran aku kayak gitu sih, karena ya kalau misalkan kita selalu mikirin negatifnya, kita nggak akan maju-maju. Kayak gitu. Aku ingat banget nih Nan, Tuh, gimana? kata-kata dari Pak Rizky Gumilang. Jadi Pak Wah. Rizky Gumilang itu pernah bilang gini, ini aku kutip ya Pak. Kita melihat sesuatu dari posisi atau dari sisi negatif itu mudah banget. Iya, Bener, ya kan? Kita mau ngelakuin apa nih? Kita mau ikut apa nih? Kalau kita lihat dari sisi negatif itu banyak gitu ya. Tapi susah kalau kita lihat dari posisi positifnya. Benar. Jadi kalian jangan sama kayak orang yang di luar sana yang selalu mencari sesuatu yang mudah gitu. Kita harus cari sesuatu yang sulit, yaitu dengan cara melihat sisi positifnya. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman pokoknya harus kuatin motivasi teman-teman. Kayak jangan cuman amis di awal gitu ya. Jadi harus konsisten, komitmen sama apa yang udah teman-teman ambil kayak gitu. Karena kalau misalnya kuliah udah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ikut organisasi, oke, saya komit di awal, berarti sampai akhir saya harus selesaikan dengan benar juga kayak gitu. Oke. Nah, oke, itu dia. Terakhir dari kita, jangan lupa untuk terus ikuti podcast kami. Cara aksesnya gampang banget. Gimana Kak Febri? Cara aksesnya gampang banget, tersedia di Spotify, YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Keren. Oke. Nah, teman-teman jangan lupa ya. Boleh banget kalau misalkan teman-teman mau request nextnya mau episode bahas tema apa. Dan boleh juga mau undang siapa, silahkan. boleh banget di kolom komentar langsung aja. Oke, terima kasih ya teman-teman dan Kak Febri sudah membersamai kita pada episode kali ini. Oke, Kepo Kampus